Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam salam satu profesi. Ini adalah penampakan tanaman bawang merah milik saya yang berumur kurang lebih 38 sampai dengan 40 hari. Dan ini akan kita panen pada usia 46 sampai 47 hari karena ini akan kita buat bibit semua. Dan alhamdulillah ini adalah tanaman bawang merah yang cukup istimewa. Kawan-kawan bisa melihatnya sendiri. Ini daunnya sangat kaku sekali dan hijau royo-royo. Alhamdulillah masih sedikit aman dari serangan jamur di musim yang sangat-sangat ekstrim ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan cara sukses budidaya bawang merah di musim penghujan. Bisa dilihat kawan-kawan petani, ini adalah tanaman bawang merah saya. Alhamdulillah lolos atau aman dari serangan jamur, walaupun ada sedikit gejala di umur 40 atau 38 hari ini. Tidak apa-apa, yang penting kita rutin melakukan spray menggunakan beberapa fungisida agar kita aman atau tanaman kita aman dari serangan jamur. Bisa dilihat umbinya sudah mulai keluar seperti ini. Ini kita bisa panen 1 minggu lagi karena kita akan buat bibit. Karena kita juga akan melakukan penanaman serentak di bulan 5, kira-kira kita akan tanam sebesar 2 ton. Baiklah, langsung saja. Mungkin banyak di antara kawan-kawan yang bertanya, "Mas, resepnya apa, Mas? Menggunakan fungisida apa saja? Kok tanamannya bisa begitu bagus di musim penghujan seperti ini?" Karena kemarin-kemarin saya memantau atau keliling banyak atau sharing kepada kawan-kawan, banyak sekali kawan-kawan yang tanamannya terserang baik itu boler, lodoh, dan parahnya lagi adalah embun bulu atau embun upas pada tanaman bawang merah yang mengakibatkan penurunan produktivitas atau bisa dikatakan hampir gagal panen. Untuk itulah saya membuat video ini untuk saya bagikan kepada kawan-kawan agar kawan-kawan tidak melakukan kesalahan dalam budidaya bawang merah. Yang pertama, agar kita sukses dalam budidaya bawang merah adalah perawatan yang rutin, dan kita harus pandai-pandai melihat kondisi tanaman kita. Misalnya saja cuaca, jika hujan dengan intensitas terus-menerus mengajar tanaman kita akan melakukan spray rutin. Bahkan tidak ada sela waktu pun untuk kita tidak melakukan spray agar tanaman kita bisa aman dari serangan jamur. Namun ingat dengan satu catatan, yaitu dengan dosis rendah agar tidak mengakibatkan resistensi terhadap tanaman kita nantinya. Dan ini adalah salah satu kembang dari tanaman bawang merah kita yang sudah kembang. Ini artinya apa? Artinya tanaman kita sudah mulai berumbi dan kita akan melakukan proses perawatan hingga bisa kita panen nantinya. Dan dengan perawatan yang optimal, insya Allah kita juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satunya adalah tanaman saya ini. Bisa dilihat untuk batangnya saja hampir sama dengan jari saya, itu baru batangnya, belum umbinya. Insya Allah sangat besar sekali. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari kawan-kawan petani, "Mas, resepnya Mas untuk waktu musim penghujan ini agar tanaman kita tetap sehat, subur, dan tetap kokoh walaupun dilanda hujan terus-menerus." Yang pertama adalah penggunaan fungisida yang tepat sasaran, dan kita juga tambahkan yaitu seperti kalsium dan juga penyegar serta pupuk daun agar tanaman kita bisa hijau, kokoh, dan tahan terhadap intensitas curah hujan yang tinggi. Untuk membahas tentang pupuk, fungisida, dan penggunaan kalsium, kita akan membahasnya di video berikutnya karena akan memakan waktu yang lebih lama untuk lebih detailnya dan kawan-kawan bisa mengerti dan bisa dipraktekkan pada tanaman kalian. Dan penggunaan kalsium usahakan dimulai sejak spray pertama hingga spray terakhir, yaitu dengan jeda waktu kurang lebih 1 minggu sekali atau 8 hari sekali. Dan langkah yang kedua adalah penggunaan pupuk yang tepat sasaran. Banyak di antara kawan-kawan yang menggunakan pupuk yang tidak tepat pada saat musim penghujan seperti saat ini.
Misalnya menggunakan pupuk ZA yang terlalu berlebihan di waktu musim penghujan akan mengakibatkan tanaman kita mudah terserang jamur. Dan untuk pemupukannya kawan-kawan bisa menggunakan pupuk susulan pertama menggunakan NPK Mutiara, dan pemupukan yang kedua bisa ditambah Saprodap atau amonium fosfat ditambah dengan NPK, dan yang terakhir adalah penggunaan amonium fosfat dan juga KCl granul. Itu akan membuat tanaman bawang merah terlihat hijau, daun kaku, dan umbi maksimal dengan warna yang lebih cerah lagi. Itu adalah salah satunya. Dan kawan-kawan bisa melihatnya untuk ukuran batangnya saja sama dengan jari saya. Insya Allah ini akan menjadi bobot atau menjadi umbi yang sangat besar, atau bisa dikatakan super cross. Dan bisa dilihat alhamdulillah hampir racak semuanya seperti ini. Dan bagi kawan-kawan yang ingin pesan bibit seperti ini silakan menghubungi saya, karena saya siap kirim ke seluruh Indonesia. Dan langkah ketiga agar kita tetap sukses dalam budidaya bawang merah adalah memperkirakan harga agar kita tepat sasaran, yaitu tepat panen pada harga yang sangat tinggi seperti saat ini. Karena pengalaman juga sangat penting untuk mengetahui harga pasar, kapan bawang merah akan naik dan kapan harga bawang merah akan turun. Itulah salah satu kuncinya. Dan alhamdulillah berkat pengalaman kemarin saya ada sedikit analisis, dan alhamdulillah akhirnya berhasil. Pas pada waktu panen ini kita akan mendapatkan harga yang itulah baik. Sedikit penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan membuat episode satu persatu agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh kawan-kawan petani, dan kawan-kawan bisa mempraktekannya di tanaman bawang merah agar bisa sama seperti tanaman bawang merah saya. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya. Dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah kita akan menjawabnya jika kita ada waktu luang, karena kita juga melayani penjualan bibit bawang merah ke seluruh Indonesia. Dan apabila kawan-kawan memiliki trik maupun cara silahkan berbagi, karena kita sama-sama saling belajar untuk kesuksesan pada tanaman bawang merah. Salam satu profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.